Itu video bukan? Video. Oh, video, tak kira foto. Halo, Halo halo. semuanya. Kembali lagi di Tak anu dulu ya. Belum fokus. Ya, Nah, akhirnya oke. fokus. Oke. Kembali Halo lagi semuanya. di Komik Klinik. Ya. Melanjutkan mulai komik dari nol. Mulai dari komik dan ini sudah kita bahas dari awal bahwa akan sangat panjang sekali. Iya, iya. Jadi teman-teman Mungkin satu brace periode yourself. pemerintah. Ayo diam. Bukan ya? Emang Oke. jadi satu periode? Diam. Gitu. Jadi Faisal udah menjelaskan Oke. Nagasena ini seperti apa ceritanya. Oke. Jadi aku udah mencatat juga. Silakan teman-teman nonton konten sebelumnya karena ya. nggak akan kita rekap kepanjangan, nanti jadi satu konten lagi. Satu konten lagi deh, karena apa ya istilahnya, nanti kita langsung lihat komiknya aja. Ya, gitu. ya. Nah, sebelumnya kita flashback dulu sedikit bahwa aku bilang sama Mas Bagas sekali lagi bahwa dari komik ini aku tuh lebih ke sok tahu aja. Ya. Shot gambar dari depan, anjir lah, gak tahu aku. Ya. Aku nggak biasa dengan itu karena aku basicnya ilustrator aja, teman-teman. Ilustrator ya cuma sekedar gambar, udah selesai gitu lah. Aku nggak tahu. Kamu pikir aku bikin Komik Klinik nggak sok tahu? Ini kita kalau ngomong itu selesai loh, Pak. Ya. Sialan. Iya. Ya, tapi kan kamu udah ada karyanya. Ya. Kamu. Ya. Ya, maksudku ada apa ya istilahnya, memang aku nggak tahu pengambilan gambar dari mana. Aku hanya sekedar mencatat saja. Oke. Terus kayak panel ini sampai panel 4 sampai panel 5 segala macam. Kok ternyata bisa dipersingkat atau salah. Ini bisa dipindah ke panel yang berbeda biar enak bacanya. Ya, aku juga nggak tahu deliverynya. Karena memang jujur aja teman-teman, aku memang nol. Aku memang nol, tapi untuk menulis cerita, aku punya banyak. Aku berusaha untuk gimana ya ceritaku bisa masuk ke pembaca, apalagi yang gambar. Kalau ke pembaca kita nulis novel udah selesai. Tapi kalau untuk yang gambar ini kan teknis yang berbeda. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, lanjut. Oke, Faisal udah cerita segala macam, ceritanya ada dukun, ketemu suami istri, bla 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 bla. Silakan tonton konten sebelum ini gitu untuk kejelasannya. Nah, ini pentingnya komik body. Oke. Jadi sebelum kita masuk kemana-mana, karena teknis tuh sebenarnya nggak terlalu perlu komik body, karena begitu kita udah kasih tahu satu hal, berarti kayak gini ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya pondasi, sebenarnya perlu komik body. Kalau di dunia stand up kan ada premis, yang di komik body ada setupnya. Berarti ini belum masuk ke komik ya, kita masih membahas tentang cerita. Jadi fondasi dalam bercerita itu tadi. Karena aku tuh nggak bertujuan mengoreksi atau merevisi. Aku justru pengen bertanya. Iya. Ada dukun, ketemu suami istri, yang mana suami istrinya pengen punya momongan tapi belum tersampai terus. Akhirnya gimana pun caranya, akhirnya ketemu dukun ini lah. Dukun sakti katakanlah. Pertama, mungkin nanti harus ada dialog antara suami istri tentang susahnya nyampe ke dukun ini. Karena masuk akal. Karena kalau dukun sakti yang menjadi pondasi bergulirnya cerita ini ditemukan dengan mudah. Iya, paham. Berarti harus ada gambaran mereka tuh mengantre banyak banget. Iya, banyak. Iya, benar. Jadi untuk sampai ke dukun ini tuh nggak mudah. Iya, bisa. Secara logika bercerita harus seperti itu, Sal. Oke, Gitu. lanjut. Nah, yang kedua, akhirnya dialog itu apakah berdasarkan maksudku dialog itu bisa disisipkan atau memang ada scenery tertentu yang harus dimasukkan? Itu nanti kita eksekusinya bisa macam-macam. Bisa flashback, masuk akal. Bisa narasi tentang bagaimana dukun-dukun ini membantu banyak, dalam tanda petik ya, membantu banyak sekali orang atau pasangan, tapi titik ada medannya untuk sana. Narasi. Ya kalau di film kan kita ini lokasi sekolah-sekolahnya Harry Potter itu ada di balik gunung, di balik bukit, segala macam kayak gitu. Jadi istilahnya kalau di sini itu kayak semacam deskripsi lah ya. Maksudku dialog bisa, maksudnya gambarnya tetap ini tapi ada deskripsi bahwa si dukun ini tuh gini. Letaknya di halaman berapa? Itu terserah. Nantilah ya. Oke, lanjut. Gitu. Lanjut. Terus kemudian si dukun bilang, kamu ku kabulkan akan punya anak. Tapi anak ini buat apa? Kami tuh pengen punya anak yang kuatannya setara demit paling kuat gitu. Supaya bisa kami suruh untuk kekayaan kami gitu. Nah, dari mana pasangan suami istri ini? Sorry, kita dari konten sebelumnya kamu belum menyebutkan ini setting waktunya. Oh, ini tahun 1400-an lah. 1400. 1400 Masehi, di mana ini masih
Indonesia itu masih berupa kerajaan-kerajaan. Oke, ya kan? katakanlah ini di zaman dulu. Di zaman dulu. Udah zaman dulu. Nah, pertanyaannya adalah, ini supaya pembaca nggak bertanya-tanya bahwa pengen punya anak yang kayak gini tuh buat kekayaan tuh, emang kalau nggak kayak gini nggak kaya. Emang kalau kayak gitu. Oke, paham. Gitu. Oke. Kalau di zaman dulu, kalau yang aku baca bahwa adalah kalau misalkan kita mau punya seseorang anak, anak itu tuh kalau misalkan dia gini, pemikirannya gini. Kalau anak ini memiliki sesuatu kekuatan, kayak Gajah Mada, Patih segala macam, dia tuh bisa diramu menjadi orang kerajaan. Misalkan dijadikan patih atau dijadikan kesatria tertentu atau dijadikan nanti kalau misalkan dia udah kuat bisa memberontak. Kan banyak tuh di zaman Majapahit pemberontakan segala macam. Bahkan pemberontaknya mungkin bukan orang dari kerajaan. Kayak gitu loh. Jadi emang harusnya kalau misalkan mereka yang udah punya kekuatan, suami istri ini udah punya kekuatan, kemungkinan bisa terlalu tua. Terus memang kerjaan mereka sudah tidak di dalam ranah kekuasaan kerajaan, kayak gitu. Gitu. Jadi aku nggak bisa bilang ini salah, tapi penyampaiannya kali ya. Enggak, bukan penyampaiannya salah. Tapi berarti kan banyak nih suami istri lain yang punya permintaan yang sama. Kalau tujuannya mau jadi petinggi, tentara, abdi dalam yang hebat, Bayangkara kita nyebutnya dulu ya. Kayak gitu. Berarti kan logikanya banyak. Oke. Yang mau melakukan ini gitu. Otomatis di luar sana udah ada anak-anak dari upaya dukun ini. Bisa jadi kali bisa jadi. Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu. Makanya aku tuh lebih ke pertanyaan. Oke. Gitu. Nah, ntar kita kesini dulu. Kalau misal bahwa memang jadi kan gini, kalau memang kita makainya suami istri, masalah yang paling betul. Apa ya? Anak kan. Betul. Maksudku gitu loh. Jadi kalau itu udah ketemu, ya nggak usah pakai embel-embel setara kekuatan siapapun. Aku pengen punya anak aja. Oke, paham. Oke. Keinginan yang tulus ini karena lewat jalur yang nggak salah. baik, masuk akal. Dimanfaatkan. Oke, thank you. Nah, itu dia maksudku. Sip, thank you. Kadang-kadang pertanyaan itu justru membuat kita berpikir supaya lebih solid. Karena sebenarnya suami istri ini pada akhirnya nanti nggak bertujuan ngapa-ngapain kok. Mereka nggak jadi karakter apa-apa. Iya, benar. Gitu. Jadi kenapa anaknya harus jadi gimana-gimana? Oke. Nggak usah diperbaikin sekarang. Nggak apa-apa, engkau lali. Oh iya. Oke. Gitu. Memiliki anak. Oke, lanjut. Dah. Oke. Nah, kemudian ku kabulkan katanya si dukun. Tapi kalian harus memenuhi 3 syarat. Oke. Pertama, mandi kembang 7 rupa. Yang kedua, menguburkan kepala kerbau. Yang ketiga, membunuh atau mengambil darah katakanlah dari anak penguasa. Saat itu gitu. Nah, yang ketiga kan berat untuk orang biasa-biasa saja. Betul. Gitu. Berarti kan emang kamu tadi udah bilang dikasih kekuatan atau ilmu hitam untuk melakukan aktivitas ini. Gitu. Akhirnya ya udah. Berarti ini kejadian ceritanya kan berlangsung pada saat mereka mau melakukan 2 syarat. Betul. Baru 2 syarat ini kan. Gitu. Dengan ilmu hitam mereka, kekuatan penjagaan kepala desa atau raja itu porak-poranda. Ya, betul. Kan gitu. Nah, ini harus ditentukan. Raja, kepala desa, patih atau apapun itu harus bisa ditentukan karena itu akan kreator harus menentukan karena itu juga menentukan bahwa sekuat apa pasukan mereka. Kalau kocar-kacir hanya karena 2 kroco ini, berarti kita kesulitan untuk menaikkan skalanya. Betul. Karena nanti lebih secara strata orang penting lebih naik, kekuatannya lebih hebat lagi. Oke. Kalau dia udah di strata tinggi aja kocar-kacir, maka untuk ke atasnya akan susah lagi. Iya. Kalau di sini aku nulisnya raja sebenarnya. Nah, kalau punggawa-punggawanya raja udah bisa kocar-kacir dengan cecunguk-cecunguk ini, berarti secara logis dukun bisa menguasai satu kerajaan ya. Jadi udah nggak logis. Berarti nggak penting untuk kita bicarakan sebenarnya. Itu nanti kita di belakang kamera aja. Oke. Teman-teman yang nonton juga perlu tahu bahwa skala logika ini juga perlu kita bangun. Oke. Jadi masuk akal. Iya kan? Masuk akal. Kalau ini raja. Oke. Soalnya gini, pemikiranku adalah aku mungkin aku akan riset lagi ya kalau tentang ini karena gini, tentang kepatihan sama kerajaan itu 2 hal yang berbeda. Betul. Iya kan? Betul. Tapi sama-sama memiliki
kekuasaan. Betul. Nah, mungkin bisa itu nantilah, tapi betul. Itu nantilah. Cuman itu bisa aku masuk akal, tapi aku sudah menemukan jawaban, hanya aku perlu riset. Iya, betul. Gitu ya. Memantapkan aja. Tapi aku terima kasih itu aman. Kalau itu aman. Itu masih bisa lah. Iya. Lanjut. Gitu. Jadi kemudian ceritanya bergulir, entah berapa hari kemudian, terserah. 3 di sini 3. Oke, 3 hari kemudian ada 4 karakter utama ini. Ya 1 sih sebenarnya karakter utamanya 1, si Zaka. Tapi punya anak buah. Ya, punya tim lah, gitu. Kemudian melakukan sesuatu. Nah, ini yang kemudian nanti secara teknis akan cukup menentukan bahwa fokus dari satu chapter ini, one shot ini tuh mau kemana? Mau ke Zirah Kelana berempat ini ngelawan si Dukun, atau pertarungan ngelawan suami istri ini juga cukup kuat. Nah ini nanti secara teknis ya, secara desain, secara secara adegan ini nanti nggak bisa kita bicarakan di sini. Nanti secara delivery, eksekusinya itu seperti apa akan ada di sana. Tapi kurasa habis itu setelah ketemu Dukun terus berantem segala macam, lebih ke situ kayaknya udah nggak masalah. Karena ada poin-poin menurutku hal-hal primer atau pokok yang kalau nggak kita otak-atik tadi akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Betul. Masuk akal. Oke. Gitu. Lanjut. Itu. Apalagi nih? Udah sih kalau dari aku untuk keseluruhannya udah. Dan ya karena tadi teknis, kalau aku bikin naskah, aku memang sudah bikin komik dari 2006, 2007. Jadi pada saat nulis aku udah bayangin jadinya tuh seperti apa. Masalah nanti si Osi atau komik artisnya bikin yang berbeda nggak ada masalah. Kalau aku belum bayangin. Betul. Aku hanya di situ karena ada, aku nulis itu. Gitu loh. Jadi memang nggak. Apalagi paneling ya. Paneling itu aku blank ya. Cuman aku berpikir kalau panel ini sama panel ini jangan disambungin omongannya karena si ini jawab nih gitu loh. Jadi nggak dalam satu panel gitu doang sih. Nah, kemudian karena jumlah halaman udah tersebutkan tadi. Sorry, nggak kelihatan. 20. Aku belum nyebut kemarin ya. Ini mau full color. Oh ya. Aku belum nyebutin, sorry. Oke, gak apa-apa. Jadi Nagasena yang ini aku akan buat full color teman-teman, kayak vlog girl. Ya, karena contohnya ini ya. Oke. Contohnya adanya ini ya sudah. Nih full color seperti ini akan full color walaupun mungkin warnanya nggak akan beda tipe. Ini sih ya beda tipe lah ya. Mungkin kayak aduh aku nggak bisa nyebutin Jiri kan. Aku udah nyebutin lah. Nggak apa-apa. Jadi aku mungkin akan lebih kayak Jiri tapi full color. Nah, gimana nih halaman. Tadi aku bikin anggap aja ini kan ada yang cover nih, covernya kita hilangin, anggap aja 24 lah. Aku udah bikin ada cover chapter. Cover chapter. Di dalam 25 halaman ini. Nah, teman-teman perlu diingat. Ini dicatat ya teman-teman. Kalau komiknya mau dicetak, setauku di pengalamanku 6 tahun di penerbitan dan kemudian main ke percetakan segala macam, setauku komik cetak itu kalau hitam putih. Sini aja loh, Seloh. Oh iya. Kalau BW atau hitam putih itu minimal jumlah halamannya bisa dibagi 4. Bisa dibagi 4, oke. Sehingga kalau 25 halaman kan nggak bisa dibagi 4. Kalau 24 halaman bisa. Kan bisa. Sehingga kita harus nambah halaman sampai bisa dibagi 4. Yaitu 28. Ya udah terserah kita mau kayak gini atau mau dijadiin 24 itu itu keputusan. Kalau kemudian full color, setauku lagi, aku nggak tahu sekarang udah berubah atau enggak, itu harus bisa dibagi 16. Gitu. Jadi apakah 28 bisa dibagi 16? Bisa. Jadi kalau misalnya udah ini nanti berkaitannya sama Kateren. Kateren ini adalah pre-press atau pre-press ya, pracetak. Ini kita kan sampai ke sana ya teman-teman. Enggak, aku nggak bisa. Aku nggak ngerti. Karena siapa yang tahu ya? Yang tahu ada Mato. Ya kalau Mas Weta Kartika tuh kayaknya tahu, harusnya tahu. Banyak sih beberapa teman. Tapi sampai detik ini aja aku nggak merasa perlu. Karena percetakan udah ngurus itu. Jadi istilahnya kita tapi sampai percetakan dong. Kita sampai cetak sampai nyetak. Tapi selama udah memenuhi kaidah ini aman. Udah aman. Ya udah berarti kemungkinan sangat besar aku akan jadikan 28 halaman. Full color ya? Sangat besar karena full color. Karena kalau kita nggak punya contoh untuk coloring. Karena kemarin kita di majalah itu ada coloring. Yang coloring aku nanti teman-teman. Ya. Oke. Nah, kemudian kita ini udah selesai nih naskah cerita segala macam. Nanti kan kamu revisi segala macam untuk kepentingan sendiri ya, untuk kepentingan kreasi. Sama. Gitu. Nah,
Artinya tidak untuk kepentingan konten teman-teman di sini ya, ditonton sama teman-teman. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke paneling, angle segala macam itu perspektif. Kita masuk tadi kamu udah nyebut juga, bukan tadi ya, karena ini take-nya kita barengan. Maka di konten sebelumnya itu kamu udah nyebutkan tentang desain karakter. Nah, mungkin kamu bisa tunjukin dulu di HP karakter di sini ada ya, silakan aja. Jadi gini teman-teman, sebelumnya aku kasih tahu dulu ya ke kalian bahwa aku tuh punya karakter yang namanya Nagasena. Ini karakternya. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Apa perlu dicerain nggak? Enggak sih. Nih, ini karakternya. Ini bentuknya novel dan komik, Mas Bagas juga yang buat. Tapi Nagasena yang ini tuh di zaman sekarang lah istilahnya. Dan ini memang ini memang egoku. Aku membuat ini karena aku suka, bukan karena aku mau laku mau apa enggak. Cuman ini aku buat karena aku butuh portofolio kalau commission. Dan alhamdulillah kepake. Nah, karena ini karena aku punya IP ini, maka aku bikin Nagasena yang berbeda. Di mana Nagasena ini bentuknya seperti ini. Nah, ini tahun 1400-an. 1400-an. Jadi tahun 1400-an. Tetapi ada tetapinya teman-teman. Ini gambar ini itu tuh masih berupa style Nagasena yang dulu. Jadi masih banyak runcing-runcingnya, sisik-sisiknya masih banyak. Padahal pada dasarnya komik itu tidak kalau kita bikin kayak gini ya kapan? Selesai kapan kayak gitu loh istilahnya. Sorry, kok aku jadi batuk ya? Aku perlu minum. Minum. Puasa minum aja main minum ini aja. Detail teman-teman. Jadi kalau kalau dia muncul di hampir setiap halaman, hampir setiap panel, Muhammad. Ya. Nih, jadi ini memang detail banget. Nah, aku mau merubah ini dulu. Merubah menjadi mungkin stylenya aku belum tahu ya apakah kayak Cartoon Network kayak gini atau mungkin kayak Ben 10, aku belum tahu tetapi memang tidak akan sedetail ini. Karakternya sudah jadi dua yang belum diwarna sih. Ini Sekar. Nah, ini kan bulu-bulunya kan nggak mungkin kan kita gambar kayak gini gitu loh. Kita nggak mungkin gambar kayak gini. Ini backgroundnya harusnya tak kasih putih sih. Ini rambutnya coklat apalah hitam segala macam. Nah, tapi ini tuh pengen ku rubah menjadi lebih simpel. Lebih simpel itu bukan berarti tidak solid ya, tetap lebih solid. Aduh, suaraku berubah. Kenapa kamu? Gara-gara batuk nih. Kenapa kamu? Yaudah. Bisa di tengah ngerekam. Itu oleh mineral itu. Tuh. Jangan. Penonton harus tahu kalau aku puasa. Bisa-bisanya serang di tengah jalan. Gila orang gini. Oke, lanjut ya. Jadi aku akan membuat ini lagi, tapi aku belum tahu stylenya seperti apa. Nah, kemarin, jangan kemarin lah, aku bilang kemarin lagi. Tadi aku bilang sama Mas Bagas bahwa aku pengen stylenya itu dekat sama komiknya Mas Bagas. Yang sedang dikerjakan oleh Mas Bagas yang judulnya Jirih. Teman-teman bisa lihat ke sini karena nggak boleh di internet, belum boleh. Jadi kalian kalau mau lihat bisa langsung ke Kuratoro aja. Nah, aku pengen deket ke situ arahnya. Walaupun tidak dengan goresan yang sebegitu, karena aku pengen ngewarna ini juga ada goresannya sebetulnya. Cuman kan aku nggak mau segores ada goresan-goresan sedetail itu karena aku pengen kasih bayangan aja kayak gitu. Nah, aku juga nggak tahu ya, Mas Bagas yang lebih paham tentang style. Bukan style, sorry. Lebih paham tentang kalau cerita seperti ini bagusnya stylenya seperti apa? Penggunaan style. Nah, kita membahas tentang penggunaan style. Kalau cerita seperti itu, bagaimana penggunaan stylenya? Kayak misalkan SpongeBob itu banyak dark joke-nya, tapi disampaikan secara lucu. Kayak gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang aku memang tidak menguasai. Aku hanya sebetulnya desainer karakter. Ya, sebetulnya aku juga nggak bisa dibilang menguasai gitu karena itu kan hasil kreasi orang. Tapi sekali lagi karena ini komik klinik, jadi kita komik buddy. Oke. Jadi ada ruang untuk ngobrol dan berdiskusi. Gitulah itu. Ya udah kita ngobrolin itu. Udah kita ngobrolin itu. Sekali lagi Sal, karena kayak konten sebelumnya, ini udah 18 menit. Wah, panjang kali jadi kita ngobrol. Jadi kita harus cut. Astagfirullah. Berarti next kita akan bahas desain ya? Iya, kita akan bahas desain langsung. Habis itu ke panel, habis itu ke eksekusi. Kalau panel kemungkinan besar aku hanya akan ngikut kamu. Karena memang aku nggak paham sama sekali. Oke. Nanti kalau aku udah paham cara penggunaan panel, di komik berikutnya aku bisa bikin, nah itu baru aku bisa ngobrolin tentang panel. Kalau sekarang belum bisa. Kalau gitu, 4 karakternya disiapkan. Siap. Suami istrinya disiapkan. Oh, kalau yang kayak gitu ya nggak penting saya serahkan pada Anda. Oh, gitu. Iya lah, maksudnya kan. Jadi teman-teman yang nonton udah tahu bahwa posisi saya di sini nggak penting. Bukan. Bukan yang itu. Oke. Jadi 4 karakter utama disiapkan, dukunnya disiapkan. Nanti kita lihat kira-kira efektifnya seperti apa ya. Gambarnya efektif karena
kerumitan itu adalah musuh besar dari konsistensi. Itu dia. Kalau kita makin detail, makin apa segala macam, konsistensi untuk bikin halaman demi halamannya akan sulit terhambat. Ya. Gitu. Nah, ini berarti aku gambarnya sedetail ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti kamu convert gitu kan berarti? Okay. Kamu kan tahu bahwa aku tuh orang yang sangat ahli menyimpelkan segala sesuatu. Tapi bikin orang lain ribet. Oke. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di konten Komik Klinik. Mulai bikin komik dari nol berikutnya. Panjang sekali. Sampai ketemu. Bye.